Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-57 ya, tanggal 26 Februari, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 28 dengan perikop kasih terhadap musuh. Sebagai nats pada hari ini kita ambil dari 3 versi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba. Saya mau bacakan ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan, aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Tetapi kepada kalian yang mendengar aku, sekarang ini aku beri pesan ini, kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Berkatilah orang yang mengutukmu dan doakanlah orang yang jahat terhadapmu. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di dok songon. Tu aka nama nangihon ahu. Hudo ma. Haholongi mamusum. Bahen manadenggan tu aka nama kasogohon ho. Pasu-pasu ma nama murai ho. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi sebelum kita nanti masuk dalam perikop hari ini. Bacaan pagi diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21. Dengan perikop peti perjanjian dikembalikan. Inilah judul atau perikopnya. Mengapa ada judul peti perjanjian dikembalikan? Karena peti perjanjian pernah dibawa oleh orang Palestina dan dijaga mereka. Nah, sekarang apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat ya. Sikap hormat kepada Tuhan serta pentingnya ya mengakui kekuasaannya. Ayat ini menceritakan bagaimana Palestina mengembalikan kotak perjanjian atau peti perjanjian kepada bangsa Israel setelah mereka mengalami penderitaan akibat ya membawa kotak itu. Dan ini mencerminkan bahwa ada dampak bagi mereka yang tidak menghormati Tuhan. Itulah cerita daripada perikop ini. Jadi bangsa Palestina membawa peti perjanjian itu kepada mereka dan mereka tidak menghormati Tuhan. Maka mereka menderita akibat daripada menjaga peti perjanjian itu.
Nah, sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya. Nah, pentingnya pengakuan atas kehadiran Allah dalam kehidupan kita dan konsekuensi dari tindakan yang tidak menghormatinya. Jadi pesan moralnya di sini adalah pentingnya mengakui ya atas kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau kita tidak ya menghormatinya, ada konsekuensi yang boleh dikatakan sangat-sangat fatal. Nah, kita lihat dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 19. Tetapi karena orang-orang Bet-Semes itu ya menjenguk ke dalam peti. Jadi mereka menjenguk, melihat peti, melihat ke dalam peti perjanjian Tuhan. Apa yang terjadi? 70 orang di antara mereka dibunuh oleh Tuhan. Menimpa mereka dengan ya musibah yang begitu berat. Jadi mereka hanya melihat, menengok, menjenguk peti itu. Mati 70 orang yang meninggal. Coba. Karena kenapa? Tidak menghormati Tuhan. Karena peti perjanjian itu adalah namanya juga perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Dan hukum yang ke-10 itu ditaruh dalam peti itu. 2 loh batu itu. Itu langsung tulisan daripada Tuhan Allah. Nah, maka yang tidak menghormati mati langsung. 70 orang mati. Coba kita lihat. Dan itu banyak lagi peristiwa-peristiwa dengan peti perjanjian itu. Ya. Orang Israel pun kalau tidak layak membawanya, bahkan ada orang ya, dulu peti itu dibawa oleh sapi, dilihat mau jatuh, ditolong, mati yang menolong. Coba. Memang masa Tuhan mau ditolong? Kan itu kan kehadiran Tuhan. Dalam peti perjanjian itu adalah kehadiran Tuhan. Ya. Karena disitulah tulisan Allah yang sebenarnya dalam loh batu itu. Nah, maka dikatakan ya 70 orang meninggal dalam 1 Samuel pasal 19 ya, orang Bet-Semes. Nah, itulah pesan moral daripada perikop ini. Yang tidak menghormati Tuhan, konsekuensinya akan murkanya turun kepadanya. Contohnya, tidak menghormati peti perjanjian, hanya menjenguk saja untuk melihat saja, tapi tidak dengan baik. Kalau dia mau menghormati, menjenguk mungkin, tapi Tuhan tahu. Dia menengok seolah-olah itu peduli, padahal apa yang mau ditengok dalam peti itu? Akhirnya mereka mati, 70 orang mati, orang Palestina, ya, Bet-Semes. Nah, kemudian apa pelajaran dari perikop ini? Pertama adalah mengharapkan penghormatan yang dalam terhadap segala hal yang berkaitan dengan kotak perjanjian yang menjadi simbol kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Jadi artinya ya, dengan kotak perjanjian itu sebagai simbol kehadiran Tuhan harus dihormati. Jangan seolah dihina. Itu kan mau menghina, hanya melihat. Memang dalam peti itu apa? Kan harus dihormati. Itu simbol kehadiran Tuhan. Ya, bila perlu sujud, bagaimana cara penghormatan harus dihormati. Ya, ada cara-cara penghormatan. Makanya dibuat oleh Daud sendiri waktu itu untuk memindahkan peti itu, diberikan penghormatan khusus, membuat korban bakaran ya untuk mengangkut peti itu. Nah, jadi di sini pentingnya ya mengharapkan penghormatan yang dalam terhadap segala hal yang berkaitan dengan kotak perjanjian yang menjadi simbol daripada Tuhan Allah. Itu yang pertama. Pembelajaran yang kedua adalah ya, nah, ketidakpatuhan ya dan kurangnya penghormatan pada kotak
perjanjian berakibat fatal. Fatal akibatnya, ya. Bahkan nyawa 70 orang Bet-Semes, ya, dibunuh Tuhan hanya melihat kotak perjanjian tanpa mematuhi ketentuannya akan mati. Itu satu contoh. Jadi tidak menghormati, dibunuh oleh Tuhan. Pembelajaran yang ketiga adalah menghormati Tuhan, ya, hidup kekal. Tapi tidak menghormati Tuhan akan mati konyol, ya. Tuhan sendiri bisa membunuh kalau tidak menghormati, mati konyol. Itulah di dalam perjanjian lama sebelum Yesus Kristus lahir. Tapi setelah Yesus Kristus lahir, kasihnya kekal dan abadi itu dirubah semua cara-cara itu. Tapi pada saat itu yang tidak menghormati Tuhan akan dibunuh langsung. Menghormati Tuhan diberikan hidup. Itu dalam hukum Taurat, ya, dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi pertobatannya. Jadi Allah sabar menunggu semua orang yang berdosa untuk bertobat. Itulah bacaan pagi yang bisa kita simak dalam 1 Samuel, ya, dalam pasal 6, ya, ayat 1 sampai 21. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21. Nah, di sini dikatakan hidup untuk Allah. Jadi kalau tadi harus menghormati Allah, nah sekarang hidup untuk Allah, ya. Bagaimana dikatakan dalam Roma, ya, pasal 12 ini bahwa hidup untuk Allah maknanya adalah demikian. Dalam perikop ini kita diajarkan tentang pentingnya, ya, mengusulkan diri kita sepenuhnya, artinya memberikan sepenuhnya, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan sebagai, ya, persembahan yang hidup. Jadi menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya, dan kudus. Jadi makna dalam perikop ini, kalau hidup untuk Allah, maka kita harus mau mempersembahkan persembahan hidup kita yang hidup dan kudus, ya. Nah, pasal ini menekankan bagaimana seorang percaya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan, ya, menjalankan kasih atau karakter Allah kepada semua dengan cara nyata dan praktik. Jadi dengan cara nyata menjalankan karakter Allah, bahwa karakter Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi di sini hidup untuk Allah adalah menjalankan karakter daripada Allah. Itulah makna daripada perikop ini. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Nah, kita lihat dalam ayat yang kedua, pasal 6 ayat yang kedua. Roma pasal 6 ayat yang kedua mengatakan bahwa kita diingatkan untuk tidak serupa dengan dunia ini, tetapi bertransformasi melalui pembaruan
akal budi sesuai kehendak Allah dan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Menurut Alkitab, bahwa orang yang sempurna itu adalah Yesus. Waktu dibaptis, sorga terbuka, dan Allah berbicara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dia menyenangkan hatiku. Jadi yang sempurna itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam Roma 12 ayat 2 pun dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah, ya, bertransformasi dengan pembaharuan budimu sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna, menyenangkan hatinya. Itulah pesan moral daripada perikop ini, menyenangkan hati Allah. Karena judul tadi adalah hidup untuk Allah, berarti menyenangkan hati Allah. Dan juga kita adalah sepenuhnya mengikuti dan menjalankan karakter Allah. Apa pembelajaran dari perikop ini? Pembelajarannya adalah, ya, diharuskan, ya, mengasihi satu sama lain. Jadi harus mengasihi satu sama lain, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, hidup dalam perdamaian dengan sesama. Ya. Kehidupan Kristen harus dipenuhi dengan karakter Allah, yaitu kasih, kebaikan, dan pengampunan, serta semangat untuk saling mendukung satu sama lain dalam perbuatan baik. Jadi konsepsi sistem dalam perbuatan baik, itulah umat Kristen. Seperti tubuh Kristus, berbeda-beda tapi satu tujuan dalam satu tubuh. Ya. Nah, tadi dikatakan di sini ada mengasihi musuh, ya, ya. Jadi berbuat baik kepada orang-orang yang membenci. Ini sesuai dengan topik kita pada hari ini, perikop hari ini. Jadi berbuat baik, bahkan mendoakan mereka, dan mengikuti karakter daripada Tuhan Allah, yaitu kasih. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Apa perikop hari ini? Ya. Perikop hari ini adalah kasih terhadap musuh. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap menyampaikan bahwa topik kita dalam bulan Februari harus selalu kita munculkan. Apa topik kita? Yaitu Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan dalam menjalankan panggilannya dan menjala manusia. Jadi kita terpanggil oleh Tuhan harus mengandalkan Dia sebagai kekuatan dan pengharapan. Kekuatan dan pengharapan, itulah kita terpanggil untuk menjalankannya, dan juga untuk memuridkan orang atau menjala orang lain sebagai pemberita firman. Ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian apa kekuatan kita? Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan, dikatakan, biarpun bumi
berubah. Artinya mungkin hancur, berubah wujud jadi bumi baru. Biarpun gunung-gunung bergoyang dan jatuh ke dalam laut, di lautan bebas, dan ombak menggelora, angin meniup, dan gunung-gunung atau bukit-bukit gemetar, rusak, dan terjadi hujan batu. Tapi dikatakan kita tidak takut. Jangan takut, katanya. Kenapa? Karena Allah adalah pertolongan kita dan keamanan kita. Jadi kalau sudah Allah sebagai pertolongan dan keamanan, ya buat apa lagi kita takut? Mau banjir bandang, mau gunung, mau gempa bumi, mau apapun terjadi, kita tidak perlu takut. Itulah pesan moralnya daripada ayat bulan Februari yang harus kita pegang terus setiap hari, selalu kita kumandangkan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Bagaimana perikop hari ini? Kasihilah musuhmu dan doakan dia. Apa makna daripada perikop ini? Mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Maknanya adalah ayat ini mengajarkan tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh umat Kristen terhadap musuh dan mereka yang mengutuki, ya, dan membenci kita, sehingga kita harus mengikuti karakter daripada Allah. Itulah makna daripada perikop ini, mengajarkan tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh umat Kristen terhadap musuh, ya, dan mereka yang menyakiti kita. Kita menjalankan karakter Allah. Dan apa pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat, ya. Perikop ini menekankan perlunya kasih, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak memperlakukan kita dengan baik. Jadi pesan moralnya, berbuat baik terhadap semua orang, apakah dia membenci atau mengutuki kita. Kita tetap berbuat baik kepadanya. Ini pesan moralnya. Kemudian pembelajaran apa yang dapat kita lihat dari mengasihi musuh dengan sepenuh hati? Pertama, dalam ayat 27 dikatakan, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Ini merupakan panggilan untuk mengatasi kebencian. Jadi kalau ada rasa-rasa benci, dengki, dendam, inilah jalannya untuk mengatasi secara emosional kebencian dan dendam itu. Inilah cara mengatasinya, ya. Bahwa kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan juga jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah cara untuk membuat rekonsiliasi supaya bisa menciptakan hubungan yang persuasif dan win-win solution. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, para sarjana Alkitab dan teologi itu menyoroti, ya, bahwa tindakan, ya,
mencintai musuh. Jadi tindakan kita mencintai musuh ini pendapat daripada ahli kitab dan teolog. Katanya bahwa mencintai musuh bukan sekedar perasaan. Jadi bukan perasaan, oh ya saya sayang, tidak, bukan sekedar perasaan. Tetapi juga harus terwujud dalam tindakan nyata. Jadi bukan hanya perasaan, harus terwujud dengan tindakan nyata. Apa yang kita lakukan? Salah satu yang paling canggih, yang paling bagus adalah berdoa. Berdoa kepada mereka untuk membuka hubungan baik dan bersikap baik kepada mereka seperti dicontohkan oleh Yesus waktu di kayu salib. Mendoakan orang yang menyalibkan dia. Jadi katanya tadi, mencintai musuh bukan sekedar perasaan. Kita boleh saja peduli, circle, concern, tapi kita harus masuk circle of influence. Masuk dalam lingkaran apa pengaruh kita dalam mencintai tersebut. Nah, di sini dikatakan salah satunya cara adalah berdoa untuk mereka. Waktu Yesus disalibkan di kayu salib, dia berdoa, Bapa di surga, mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Begitu mulia pernyataan Yesus bahwa orang yang sudah menyalibkan dia, mencaci maki dia, bahkan membunuh dia, tapi dikatakan tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Dia tidak mengatakan, oh mereka sudah jahat. Apakah Yesus tidak bisa melawan itu? Bisa saja mendatangkan malaikat beribu-ribu menghancurkan semua, bisa, tapi itu tidak lakukan. Karena dia mau mencontohkan, mau membuktikan bahwa maut kekuasaan iblis, tapi hidup kekuasaan Allah. Itu mau dibuktikan oleh Yesus. Dia mati, dikuburkan. Itu kuasa iblis yang membuat kematian. Tapi dia beristirahat 3 hari dalam kubur. Habis itu dia bangkit kembali, kuasa daripada Allah. Jadi dengan kematian Yesus, ini adalah contoh yang paling konkret menaklukkan kekuasaan iblis dan memenangkan kekuasaan Tuhan. Ini menjadi role model bagi kita. Jadi bukan asal mati, bukan. Menaklukkan kekuasaan iblis, dia rela mati, bangkit, kalah. Jadi artinya, hei iblis, kuasamu bisa mematikan, tapi kamu tidak menguasai selama-lamanya. Tidak mati selama-lamanya, tapi bangkit, hidup kembali. Berarti kekuasaan iblis itu ditaklukkan oleh Tuhan. Inilah role model kita. Jadi dikatakan tadi bahwa adalah daripada pesan arah Alkitab dan teologi yang mengatakan bahwa mencintai bukan hanya sekedar perasaan, tapi harus dilaksanakan dengan tindakan, berdoa, berbuat baik, dan juga mengayomi, semua dilakukan. Itulah pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga adalah dengan mencintai musuh, kita telah menjalankan karakter Kristus dan memberi kesaksian tentang kasih Allah kepada dunia. Jadi mencintai musuh ini menjalankan karakter Kristus. Dan ini bisa menjadi saksi karakter Allah kepada dunia. Apa karakter Allah? 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, sama dengan tidak mengenal Allah. Pertanyaan, apakah banyak saat ini orang yang tidak mengenal Allah?
dari ayat ini ternyata baik. Apabila orang tidak memiliki kasih dan menyimpan benci atau dendam kepada saudaranya sendiri. Sehingga ada istilah orang mardomu di tanorara pe taho katanya, bertemu di kuburan sama-sama mati, tidak berdamai di dunia. Di sini dikatakan itu tidak benar. Harus bisa memaafkan musuh. Karena dikatakan kasih bisa menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kasihilah sesamamu dengan sungguh-sungguh, karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Jadi mencintai musuh itu sampai dengan apabila kita mau menutupi banyak dosa. Itulah arti daripada mencintai musuh. Begitu kita mencintai musuh, kita sudah berusaha menjalankan karakter Allah dan menutupi banyak sekali dosa. Karena dengan kita cinta mereka, kita tidak lagi bermusuhan. Sudah damai, saling mengampuni. Ya. Karena apabila kita mengampuni orang lain, Allah juga turut mengampuni kita. Ya, kita lihat doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi hukumnya berbanding lurus. Kita minta diampuni oleh Tuhan. Tapi contohnya seperti kita juga mengampuni orang lain. Itu sudah jelas. Itu sudah ketetapan dalam doa Bapa kami. Kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Jelas kan? Nah makanya waktu yang lalu kita mengatakan, kalau kita mau memberikan persembahan di gereja, sebaiknya jangan kasih persembahan. Tuhan tidak senang. Kenapa? Karena kita masih dendam sama orang. Selesaikan dulu dendammu kepada seseorang, baru kau sampaikan persembahan. Jadi pesan saya kepada semua umat Kristen dan khususnya HKBP ya, kalau kita berangkat ke gereja, tapi kita bermusuhan dengan orang, untuk menyampaikan persembahan sebaiknya jangan. Percuma kita sampaikan persembahan kalau kita tidak berbaik dengan yang memusuhi kita. Jadi kenapa di gereja diatur liturgis begitu baik? Pertama, ya, menghadirkan Tuhan Allah di dalam gereja dan haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, pembacaan hukum Tuhan. Jangan berzina, jangan begini. Hukum Tuhan dibacakan. Peringatan kepada kita. Dan yang ketiga adalah pengampunan dosa. Coba. Yang ketiga pengampunan dosa. Pengampunan dosa inilah kita selesaikan supaya kita nanti bisa memberikan persembahan. Kalau kita tidak mengampuni dosa yang berdosa kepada kita, jangan pernah memberikan persembahan. Tuhan tidak butuh persembahan kita. Tidak butuh. Buat apa? Ya, tidak diterima. Selesaikan dulu dengan orang lain, baru kau membuat persembahan. Jadi kalau kau memang berdosa dan tidak mau memberkati, pergi ke gereja sebaiknya tidak bawa apa-apa. Datang aja ke gereja, pulang. Tidak usah memberikan persembahan. Percuma. Ya, karena Tuhan mengatakan, selesaikan dulu masalahmu, baru kau berikan persembahan kepadaku. Jadi syarat untuk memberikan persembahan di gereja adalah selesaikan persoalanmu dengan siapapun kau bertikai. Jangan bawa perselisihan ke dalam gereja, dan jangan serahkan persembahan kalau kau masih berselisih dengan orang lain. Inilah iman Kristiani yang tertulis dalam Alkitab mengatakan, jangan serahkan persembahan bila hatimu masih dendam kepada seseorang. Sebaiknya tidak memberikan persembahan. Ya. Ini pesan moralnya dari pembelajaran yang ketiga ya. Jangan mencintai musuh kita ya. Karena dengan mencintai musuh
kita telah menjelaskan karakter Kristus dan memberi kesaksian tentang kasih Allah kepada dunia. Jadi sudah menjadi saksi kita dengan mencintai musuh bahwa kita menjalankan karakter Allah. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat. Pengajaran ini menginspirasi kita untuk terus mencerminkan kasih dan pengertian dalam setiap hubungan, ya, serta untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi pengajaran ini menginspirasi kita untuk terus mencerminkan kasih dan pengertian dalam setiap hubungan serta untuk berjalan dalam terang Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah terang. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Seperti Paulus. Dulu Saulus, begitu dia ditangkap Yesus, berubah menjadi Paulus. Dan dia mengatakan, habis gelap, terbitlah terang. Itu filosofi daripada Paulus. Pada waktu dia dalam kegelapan, dia mencaci maki Tuhan dan pengikut-pengikutnya, bahkan merencanakan untuk membunuh semua pengikut-pengikut Kristus. Dia khusus meminta izin kepada Imam Melkisedek, ya, untuk membunuh, berangkat ke Yerusalem di Damaskus. Menuju Damaskus dia ditangkap oleh Tuhan. Akhirnya dia menjadi pembawa terang. Nah, jadi pembelajaran yang keempat adalah pengajaran ini menginspirasi kita untuk terus mencerminkan kasih dan pengertian dalam setiap hubungan serta untuk, ya, berjalan dalam terang Tuhan, bukan berjalan dalam gelap. Nah, kemudian kita sekarang masuk dalam conclusion. Setelah kita melihat daripada makna, pesan moral dan pembelajaran, sekarang masuk kita dalam kesimpulan. Apa conclusion dari perikop ini? Mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka. Apa kesimpulan kita? Saya tetap menyampaikan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama, seberapa sulitkah, ya, mengasihi dan mendoakan orang yang telah melukai kita, dan bagaimana hal ini bisa mengubah perspektif kita? Seberapa sulitkah mengasihi dan mendoakan orang, dan bagaimana hal ini bisa mengubah perspektif kita? Mengasihi dan mendoakan orang yang telah melukai kita adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak orang percaya. Jadi orang percaya itu banyak dihadapkan dengan tantangan ini. Hal ini sejalan dengan ajaran Kristen, ya, yang mendorong kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menyakiti kita, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius. Jadi jawabannya adalah Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Waktu Yesus berkhotbah di bukit, ini disampaikan, ya. Dikatakan begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang, ya, menganiaya kamu." Mengasihani musuh dan berdoa kepada mereka yang menganiaya kita, ini sulit dilakukan. Tapi inilah ajaran Kristen yang bisa kita simak untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Bagaimana
sulitkah mengasihi dan mendoakan orang yang telah melukai, ya? Dan bagaimana hal ini bisa mengubah perspektif dari benci menjadi sayang? Bagaimana merubahnya ini? Inilah tadi dikatakan kasih Kristus menjalankan karakter Allah, ya. Nah, penting untuk kita sadari. Jadi untuk melihat ini harus kita sadari bagaimana kita mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Perlu kita sadari, ya, bahwa pengampunan bukan hanya sebuah tindakan, tetapi juga sebuah proses yang membawa penyembuhan bagi diri sendiri. Jadi pengampunan itu bukan hanya proses, tapi juga untuk penyembuhan bagi diri kita. Artinya, kalau kita sudah mengampuni dan menghilangkan dendam, maka kita akan enak. Enak tidur, enak kemana-mana. Jadi pengampunan itu bukan hanya sebuah tindakan, tetapi juga sebuah proses yang membawa, ya, penyembuhan diri sendiri, penyembuhan dari rasa dendam, dengki, ya, jengkel, ya. Ini proses. Jadi pengampunan itu adalah suatu proses pengampunan, ya. Nah, itu tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, ya. Kita baca, ya. Kita diajarkan untuk saling mengampuni sama seperti Allah mengampuni kita. Jadi ini memang adalah sama seperti Allah mengampuni kita. Kalau kita mengampuni orang lain, Allah ikut campur dalam diri kita, mengampuni kita. Jadi kita dengarkan, ya, kita diajarkan untuk saling mengampuni satu sama lain, ya, seperti Allah mengampuni kita. Nah, ini memang sudah dalam doa Bapa kami, ya. Kita diajarkan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Jadi contoh pengampunan itu, lebih dulu kita juga mengampuni orang lain, baru Allah mengampuni. Inilah maksud jawaban daripada seberapa sulitkah, ya, mengasihi dan mendoakan orang. Kita ingat pengampunan itu datang dari Tuhan. Kita mengampuni, Tuhan juga mengampuni. Jadi memang sulit, tapi itulah yang harus kita lakukan. Dan pengampunan itu bukan hanya tindakan, tapi juga adalah untuk penyembuhan, proses penyembuhan kepada diri sendiri, untuk bersih atau clean dari dosa. Nah, dalam menyoroti diri, ya, mendoakan mereka yang melukai kita, kita menempatkan diri dalam proses menerima kedamaian. Dan inilah yang utama dalam khotbah Yesus di bukit. Jadi artinya, ya, dalam mengasihi dan mendoakan mereka, kita sudah menjalankan proses damai. Artinya kita sudah pembawa damai, bukan lagi pendamai untuk bertengkar. Karena dalam Matius 5 ayat 9, waktu Yesus berkhotbah, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi dalam proses ini mengasihi musuh, kita adalah sebagai pembawa damai. Jadi bukan berarti kita mengalah untuk menang, bukan. Kita mengalah untuk membawa kedamaian, bukan untuk menang, bukan. Mengalah untuk berdamai. Inilah filosofi mengasihi musuh dan mendoakan
mereka. Ya. Nah kemudian dalam Matius 5:9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka layak disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi itulah yang tadi kita hadapi untuk mengampuni dan mendoakan musuh yang melukai hati kita dalam perspektif ya, bahwa dengan mendoakan mereka dan mengasihi dia, kita layak disebut sebagai pembawa damai. Pertanyaan kedua, ya. Apa tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih kepada musuh ya, dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, apa tindakan yang nyata yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih kepada musuh dalam kehidupan sehari-hari? Apa tindakan nyata? Mari kita lihat ya. Menunjukkan kasih kepada musuh adalah suatu panggilan yang diajarkan dalam ajaran Kristen, di mana kita diingatkan untuk mencintai bahkan mereka yang tidak sejalan dengan kita. Nah, jadi tidak sejalan dengan kita, diharapkan kita mencintai, karena itulah ajaran Kristen. Nah, ini sejalan dengan firman Tuhan yang menekankan pentingnya mengasihi ya sesama manusia, termasuk musuh kita, sebagai ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Jadi dasar kita mengasihi musuh adalah dari universal, bahwa dia juga adalah ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau kita mengasihi musuh, itu sama dengan mengasihi Tuhan, karena mereka juga diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambarnya. Inilah pandangan kita, tindakan nyata yang kita lakukan untuk mengasihi musuh, menunjukkan kasih kepada musuh yang kehidupan sehari-hari. Ini caranya. Nah, jadi pentingnya mengasihi sesama manusia, termasuk musuh kita, sebagai ciptaan Tuhan sesuai dengan gambarnya. Mengasihi musuh itu sama dengan mengasihi ciptaan Tuhan, karena mereka juga diciptakan oleh Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini kuncinya. Sudah kita tahu bahwa dengan adanya orang yang membenci kita, memusuhi kita, itu adalah suatu kejahatan. Tapi di sini dikatakan, di Roma 12 ayat 21 dikatakan, ya, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini falsafah daripada mengasihi musuh. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jangan kita kalah. Kalau kita tidak menjalankan mengampuni, mungkin bisa kita kalah. Tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu apa? Pakailah karakter Allah adalah kasih. Itulah pertanyaan yang kedua. Tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih kepada musuh dalam kehidupan sehari-hari. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Mengasihi musuh adalah untuk mengalahkan
kejahatan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ketiga. Bagaimana pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh dapat diterapkan dalam konflik yang terjadi di masyarakat saat ini? Bagaimana pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh dapatkah diterapkan dalam konflik yang terjadi di masyarakat saat ini? Bagaimana caranya? Mari kita lihat ya. Jadi pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh itu dapat memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam menghadapi konflik di masyarakat saat ini. Jadi dikatakan bahwa pengajaran Yesus tentang mengasihi musuh dapat memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam menghadapi konflik di masyarakat. Kita contohkan pengajaran Yesus setiap menghadapi konflik di masyarakat. Itu akan membawa ketenangan bagi kita. Dan dikatakan ajaran ini menekankan apa? Ajaran ini menekankan pentingnya menciptakan perdamaian dan menunjukkan kasih bahkan kepada mereka yang berseberangan dengan kita. Jadi ajaran ini menekankan pentingnya menciptakan perdamaian. Jadi dalam rangka menciptakan perdamaian sesuai dengan karakter Allah. Ini menunjukkan kasih bahkan kepada mereka yang berseberangan pun dengan kita, itu bisa kita terapkan. Dalam hal ini kita tetap mengacu pada Injil Matius pasal 5 ayat 44. Dikatakan bahwa Yesus mengarahkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Jadi mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Ini tetap pedoman kita. Nah, dalam praktek sehari-hari. Nah, ini karena tadi diminta dalam praktek sehari-hari. Apa? Nah, hal ini berarti dalam praktek sehari-hari kita harus turun dan bisa berkontribusi dalam hal apa? Pertama adalah mendengarkan. Mendengar untuk memahami apa masalahnya, bagaimana terjadinya. Kemudian yang kedua adalah berbicara dengan penuh hormat. Setelah kita memahami, kita berbicara untuk dipahami oleh orang lain. Jadi pertama mendengar, kedua berbicara dengan hormat, dan ketiga mencari solusi yang dapat menyatukan dan bukan memecah belah. Jadi disinilah kepiawaian daripada seseorang dalam memecahkan masalah. Pertama tadi katanya adalah mendengarkan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, berbicara dengan hormat menanggapi apa yang terjadi. Dan yang ketiga, mencari solusi agar tidak terjadi perpecahan. Dan yang paling spektakuler penyelesaian daripada persoalan tersebut adalah win-win solution. Deal or not deal. Jadi win-win solution. Artinya semua menjadi pemenang. Tidak ada yang win-loss atau loss-win. Semua
jadi pemenang. Kalau ini tercapai, inilah yang dikatakan spektakuler penyelesaian konflik dalam masyarakat yang bisa diambil dengan win-win solution. Nah, mengedepankan kasih dan pengertian ya dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun hubungan yang lebih baik dalam komunitas. Inilah kesimpulannya. Jadi mengedepankan ya kasih dan pengertian dapat menjadi jembatan ya untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun hubungan yang lebih baik dalam komunitas. Itulah kesimpulan firman kita pada hari ini, di mana mengasihi musuh dan mendoakan mereka dengan mengedepankan kasih dan pengertian bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan perselisihan di dalam konflik yang dihadapi oleh masyarakat. Semoga firman hari ini semakin tumbuh dan berkembang pada diri kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.